Oke, kita bahas bagian pertama kenapa harus memakai kamera solar power. Oke. Oke, ini adalah ilustrasi sederhana dari sisi customer ya. Jadi customer A ingin mengawasi lahan pertaniannya, tapi tidak ada listrik atau kesulitan untuk instalasi sumber listriknya. Ya. Nah, tentu saja mungkin pertaniannya dilewati pipa kabel listrik ya dari perusahaan listrik PLN atau apa itu, dan bisa mengambil listrik dari situ. Tapi pasti harganya sangat mahal ya karena membutuhkan biaya lagi dan waktu untuk instalasi juga tidak sedikit ya. Nah, terus apakah ada cara yang lebih baik? Oke, jadi bisa kita simpulkan ya dari slide sebelumnya, jadi tidak ada listrik dan tidak ada kabel jaringan. Lalu muncul lagi pertanyaan, jika biaya tarikan kabel terlalu banyak, bagaimana menjaga semuanya tetap aman? Gitu. Ya, maksudnya bagaimana cara mengaplikasikan sistem surveillance dengan keterbatasan tidak ada listrik dan tidak ada kabel data? Oke, jawabannya adalah tentu saja dengan kamera solar powered ya. Ya, mari kita lihat dulu video perkenalan kamera solar powered ini. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, mungkin kenapakah kita harus menggunakan kamera solar power? Ya, yang pertama adalah karena permintaan untuk sistem seperti ini cukup tinggi ya Pak. Banyak pelanggan yang mencari kamera yang dapat bekerja di tempat-tempat yang sulit untuk memasang kabel dan memberi daya. Dan yang kedua adalah karena belum banyak pesaingnya. Jadi kalau Bapak ingin menawarkan kamera ini, sekarang saatnya yang tepat karena masih belum banyak pesaingnya. Oke, kita masuki bagian kedua. Jadi apakah kamera solar power itu? Ya, ini adalah komponen keseluruhan kamera solar power. Kita ambil contoh ini seri standar dan hampir sama ya dengan seri lainnya. Ya, tentu saja komponen utamanya adalah kamera ya. Dan kamera ini dengan watt yang sangat kecil, dengan panel surya juga, dan juga baterai sebagai penyimpan dayanya. Kemudian ada junction box juga. Nah, ini bertujuan agar kabel dari kamera menjadi rapi dan aman. Dan juga ada slot kartu SIM 4G untuk transmisi data, dan juga slot kartu SD ya tentunya untuk penyimpanan rekaman sementara. Dan kemudian ada bracketnya, dan bracketnya sudah terpasang juga ya di sini di kameranya. Jadi tidak perlu ada bracket tambahan. Dan ini bracket untuk dipasang di tiang. Nah, kemudian berikut ini adalah topologi dari kamera solar power. Nah, seperti saya sudah singgung di slide sebelumnya, bahwa kamera ini
dia menggunakan menggunakan komunikasi data 4G, sehingga memungkinkan bisa diakses menggunakan dua aplikasi ya, aplikasi mobile, jadi bisa diakses melalui Connect, dan ini versinya harus minimum ini, dan HIK Pro Connect. Tapi dengan catatan untuk support di HIK Pro Connect itu baru akan ada di Desember ya. Jadi ditunggu saja untuk versi yang di bulan Desember. Kemudian kamera ini pun bisa ditambahkan ke dalam NVR seri I, dan tentu saja bisa dimonitor menggunakan HIK Center Professional 2.1 ya. Oke, kita bahas bagian ketiga. Apakah kamera ini sudah cukup baik? Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, kamera solar power ini memiliki daya tahan baterai yang lama ya, dengan 3 pilihan baterai. Yang pertama itu 320 watt hours, yang kedua adalah 180 watt hours, terus yang ketiga 40 watt hours. Dan ini sesuai dengan tipe kameranya. Nah, biasanya kapasitas baterai lebih besar sama dengan pengaturan kamera yang lebih berat ya. Karena semakin besar baterai biasanya juga mempengaruhi berat keseluruhan kameranya ya. Nah, tapi apakah dengan kapasitas baterai besar sama dengan waktu operasi yang lebih lama ya? Ini belum tentu juga ya. Ini ada ilustrasinya sedikit. Jadi ini perhitungan antara Hikvision dengan merek lain. Jadi dengan kondisi 4G menyala dan IR mati, perusahaan lain dengan baterai yang lebih besar dari Hikvision, yaitu 576 watt hour, tapi kameranya mereka memakai 6 watt ya. Nah, ini hanya mampu bertahan selama 96 jam. Sedangkan Hikvision baterainya lebih kecil, hanya 320 watt hour, tapi konsumsi kameranya kecil di bawah 2 watt. Nah, ini mampu bertahan hingga 168 jam ya. Begitu pula juga ketika dalam keadaan lampu IR menyala, perusahaan lain mampu bertahan sampai 60 jam, dan Hikvision hingga 118 jam. Oke. Terus kemudian kamera ini memiliki konsumsi daya yang sangat rendah ya, dalam pemakaian standar, yaitu hanya 2 watt ya. Jadi kalau dibandingkan dengan perangkat Hikvision yang lainnya, jadi kita memiliki perangkat switch itu 5 watt, terus kamera normal itu biasanya sampai 12 watt ya, fluktuatif ya, 12 watt, bisa naik bisa turun. Kemudian kita ada kamera Panovu PTZ, dan ini bisa sampai 90 watt ya, bisa dibandingkan ya hanya dengan 2 watt ya, makanya kamera ini bisa tahan lebih lama. Oke. Terus selanjutnya kamera solar power ini juga ringan tapi kokoh ya, cukup ringan, jadi bisa diangkat dengan satu tangan, tapi cukup kokoh juga atau cukup kuat sehingga mampu menahan hingga angin topan hingga kategori 12 ya. Nah, ini dua tipe pembandingnya. Nah, kemudian sebagai pembanding dari merek lain ini memiliki berat hingga 34,5 kg ya. Jadi ini sangat menyulitkan juga ya untuk instalasi ya, dengan berat seperti ini. Nah, kemudian dibandingkan lagi dengan merek Hikvision, kita ada Panovu PTZ. Nah, ini beratnya 18 kg, dan kamera Panovu PTZ ini juga ketika saat instalasi juga lumayan kesusahan ya. Biasanya harus 2 orang sih. Oke. Terus kamera ini juga memiliki resolusi yang sangat besar hingga 4K atau 8 megapiksel, sehingga gambar yang dihasilkan itu lebih detail, dan juga dilengkapi dengan teknologi colorful. Nah, teknologi ini memungkinkan kamera berwarna setiap saat ya, 24 jam 7 hari. Nah, ini berikut ini adalah 3 seri yang dapat ditawarkan untuk kamera solar power. Jadi untuk seri basic itu kita sebutnya seri ekonomis, itu resolusinya bisa sampai 4 megapiksel, dan bisa dilihat dari bentuknya juga sangat ekonomis ya. Untuk seri standar, yang ini biasanya untuk penggunaan secara umum dengan resolusi 4 megapiksel, dan ada teknologi tambahannya colorful, jadi memungkinkan kamera berwarna terus-menerus ya. Nah, sedangkan untuk seri advance, nah ini biasanya untuk project atau skenario besar. Nah, ini resolusinya bisa sampai 8 megapiksel ya, 4K, dan ada fitur selain colorful, dia sudah ada AccuSense ya. Jadi fitur AccuSense bisa memfilter objek-objek yang tidak penting ya, seperti hujan, daun bergoyang, dan lain-lain, dan hanya mementingkan objek seperti manusia dan kendaraan.
Nah, kemudian untuk kamera ini memiliki 3 mode kerja, yaitu mode performance, mode proaktif, dan mode standby. Jadi untuk mode performance atau performa dan proaktif, rekamannya dia continue ya. Jadi rekamannya continuous. Terus perbedaannya dia ada pada komunikasi data. Jadi kalau untuk performance mode, dia datanya data transmisinya konstan, sedangkan proactive mode dia hanya ketika ada event saja. Oke. Untuk mode standby, perekamannya dia hanya perekaman event dan komunikasi datanya juga event. Dan untuk event type-nya, mulai dari tipe performance, dia support motion atau PIR detection atau smart parameter function ya dari fitur AcuSense. Kemudian untuk proaktif dia support motion atau PIR detection. Dan untuk standby mode dia hanya support PIR detection, dan mode deteksi menggunakan PIR ini dia lebih memakan daya yang cukup rendah ya. Nah, kemudian ada catatan lagi. Jadi ketika untuk mode performance dan proaktif, ketika baterai pada kondisi 20%, dia akan memberikan notifikasi bahwa akan berganti ke mode standby ya. Nah, baru ketika baterai pada 15%, otomatis dia akan berubah ke mode standby. Jadi untuk memperpanjang waktu baterai, hampir sama dengan handphone kita saja ya. Jadi kalau handphone kita sudah di bawah beberapa persen, dia akan berubah ke power saver ya, istilahnya seperti itu ya. Oke, ini adalah performance mode. Jadi dengan kondisi tanpa cahaya matahari, dia mampu bertahan hingga 2,5 hari ya. Tadi sudah saya jelaskan, jadi ini dengan rekaman dan komunikasi terus-menerus, dan bisa dilihat di layar. Jadi ini videonya. Jadi untuk kamera tipe solar powered ini dia akan ada informasi baterai ya di sebelah kanan atas ini. Jadi ketika charging dan ketika discharging dia akan ada informasinya. Dan untuk mode proaktif, jadi kalau tanpa cahaya matahari, ini mampu bertahan hingga 4,5 hari. Dan ini dengan rekamannya continuous ya, tapi notifikasinya hanya event only ya, seperti bisa dilihat di layar ini. Jadi ada notifikasi, tinggal dilihat di aplikasi Connect, nanti bisa live view ya. Dan perlu dicatat kalau live view itu juga akan mengurangi umur baterai juga ya, karena dan pakai data tentu saja, karena membuka langsung ke kameranya. Sedangkan untuk mode standby, jadi dengan perekaman dan notifikasi event only, dan ini tanpa cahaya matahari bisa mampu bertahan hingga 24 hari. 24 hari ya, bukan 24 jam ya. Oke. Jadi cukup lama juga ya. Oke, nah ini berikut ini ada tampilan produk untuk seri Advance. Yang seri ini memiliki panel 80 watt ya, solar panelnya, panel suryanya, dan baterainya juga dia sebesar 320 watt hour. Dan untuk seri ini, karena seri Advance, dia memiliki colorful dan AcuSense ya. Dan ini lebih menitik beratkan AcuSense ya, karena dia bisa fokus kepada manusia dan kendaraan saja. Dan ini adalah tampilan produk untuk seri standar. Seri ini memiliki panel surya 40 watt dan baterainya 180 watt hour. Tentu saja memiliki modul 4G ya untuk komunikasi. Dan seri ini memiliki lensa colorful, tapi tidak ada yang tadi ya, fitur AcuSense. Nah, untuk ini seri basic ya, memang karena serinya sangat basic ya, sangat dasar, dan ini panelnya hanya 5 watt, panel suryanya. Kemudian baterainya pun hanya 40 watt hour. Ya, dan tidak ada fitur lainnya, jadi hanya untuk murni surveillance ya, untuk tipe basic ini. Oke. Nah, ini tabel perbandingan antara ketiga produk ya secara lebih lengkap ya. Dan di sini bisa dilihat daya tahan baterai untuk masing-masing kamera, yang mulai dari performance mode, proactive mode, sampai standby mode. Dan ada informasi juga untuk waktu yang dibutuhkan untuk pengisian penuh. Ya, berapa lama yang dibutuhkan waktunya. Baik, kita ke bagian selanjutnya.
Nah, bagaimana cara diterapkan dalam kehidupan nyata ya? Jadi penerapan kamera ini sebenarnya bisa di mana saja dan ya mulai dari lokasi konstruksi, terus jalan raya atau jalan tol ya, terutama jalan tol ya karena panjang ya kalau jalan tol dan susah juga untuk mencari listrik ya. Nah, kemudian peternakan, kolam dan sebagainya gitu ya. Terus kalau melihat dari gambar di tengah, ya ini kamera dapat diangkat dengan satu orang saja. Jadi saat instalasi pun jika memang hanya ada satu orang itu bisa ya, jadi menjadi lebih mudah gitu ya. Dan stand alone ya. Oke. Nah, terus ini adalah lokasi pemasangan yang populer. Nah, biasanya contoh ini adalah salah satunya di pertanian atau peternakan. Ya, biasanya lahan pertanian yang luas membutuhkan kamera khusus dengan kemudahan pemasangan tentunya. Dan kamera ini cocok ya untuk skenario ini. Dan fungsi yang dipakai biasanya atau yang diinginkan atau yang ingin dilihat biasanya untuk mengawasi lahan aja, mengawasi penyusup dan juga hewan-hewan yang diternak ya. Kemudian lokasi lainnya yang populer adalah kawasan hutan dan resort ya. Dan fungsi yang dipakai biasanya hampir sama dengan yang pertanian atau peternakan tadi, dengan tambahan bisa dipakai juga sebagai sarana pencegahan kebakaran juga ya. Jadi maksudnya kita bisa mengawasi dari live view ya. Jadi, kalau ini ada kebakaran atau tidak, misalkan ada kebakaran lahan atau hutan. Gitu. Oke. Kemudian lokasi lainnya adalah kawasan industri. Sebagai contoh ya sepanjang instalasi pipa minyak atau pipa gas atau pipa listrik. Nah ini lokasi ini biasanya jauh terus terpencil. Di mana kalau manusia datang dengan sering tuh biasanya sangat menyulitkan ya karena luas sekali lokasinya. Nah, fungsi yang digunakan biasanya untuk melindungi dari perusakan properti ya dan membantu infeksi kegagalan ya. Misalkan ada kebocoran pipa dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, contoh lokasi populer lainnya dan ini juga yang terakhir adalah untuk event sementara ya, seperti lahan konstruksi atau pembangunan gedung atau pembangunan klaster perumahan dan lain-lain ya. Dan ini sifatnya portable, jadi begitu selesai langsung di uninstall gitu. Ya, jadi hanya diinstal selama kejadian atau uh, pembangunan terjadi. Oke, demikian penjelasan saya tentang kamera solar power. Mungkin saya akan masuk ke materi berikutnya. Ya, berikutnya adalah materi kedua yaitu materi proteksi perimeter ya atau perimeter protection. Nah, sebelumnya kita bahas dahulu apakah perimeter itu ya. Jadi perimeter ini bisa dibilang dia adalah perbatasan antara area terluar atau area di dalam yang kita diami gitu ya. Jadi sebagai contohnya misalkan suatu pabrik gitu memiliki perimeter yang cukup luas dan biasanya sisi paling luarnya atau sisi perimeternya dibatasi dengan tembok ya. Nah, perimeter juga sering disebut border ya. Ya. Oke. Nah, ini berikut ini adalah poin-poin menyakitkan ya yang biasanya terjadi pada sistem keamanan perimeter konvensional atau keamanan yang biasa ya. Ya, jadi banyak terjadi alarm palsu, ya, mulai dari hewan lewat, terus cahaya, terus ada hujan juga atau sarang laba-laba atau daun bergoyang, ya. Dan semua objek ini dia akan memicu alarm tanpa terkecuali. Padahal kan yang mau kita fokuskan tuh biasanya hanya manusia atau kendaraan, ya. Atau saat terjadi insiden penting, gitu ya. Nah, kemudian masalah-masalah alarm palsu sebelumnya dia akan membuat pekerjaan menjadi lebih tidak efisien ya, karena banyak informasi yang tidak penting itu harus diproses. Dan ini menyebabkan banyak waktu terbuang hanya untuk ya melihat data dalam video gitu ya. Dan itu biasanya data dalam video itu banyak sekali ya. Nah, pada teknologi utama solusi perimeter ini, Hikvision memiliki dua teknologi utama. Yang keduanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan ya, atau AI. Dan ini memfokuskan pada dua target, yaitu manusia dan kendaraan. Ya. Dan dengan teknologi ini banyak alarm palsu yang akan difilter. Oke.
Terus kedua teknologi utama pada proteksi perimeter ini adalah yang pertama menggunakan kamera smart ya, atau kamera pintar. Dan terus kamera ini ditenagai dengan fitur AcuSense. Ya, ini yang fitur yang membedakan antara manusia dan kendaraan dan objek lainnya di-ignore. Dan yang kedua, dia adalah dengan kamera thermal. Dan kamera thermal ini lebih tahan terhadap cuaca ya, karena dia berdasarkan suhu ya, atau thermal. Dan ditambah lagi menggunakan VCA 2.0, menggunakan algoritma VCA 2.0, dan ini hampir sama dengan AcuSense ya, jadi lebih fokus kepada manusia dan kendaraan. Oke. Kemudian solusi apakah yang bisa ditawarkan? Jadi kita bisa membagi perimeter menjadi 3 bagian, yaitu pertama perimeter pendek atau short perimeter, yang kedua perimeter medium atau medium perimeter ya, dan yang terakhir perimeter panjang atau long perimeter. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, untuk perimeter pendek biasanya panjang perimeternya kurang dari 200 meter. Terus fungsi yang diinginkan adalah pencegahan aktif ya biasanya, terus notifikasi event, dan tentu saja sudah pasti deteksi yang akurat ya. Ya, contoh perimeter ini adalah seperti pada gedung ya, gedung perkantoran dan pada lingkungan rumah ya. Ya, kita bahas sedikit. Untuk gedung ini biasanya ada 2 perimeter. Jadi ada perimeter di luar area gedung, jadi di sini ya, dan perimeter dalam gedung. Dan itu keduanya ada perimeter. Jadi kalau di luar gedung seperti ini, misalkan kameranya ada di tembok-tembok gedungnya, jadi mencegah untuk masuk ke dalam gedung. Sedangkan untuk di area gedung, dia biasanya di bagian-bagian temboknya ya. Jadi mencegah masuk ke area gedung, gitu ya, area halaman gedung maksudnya seperti itu. Oke. Ya, untuk perimeter pendek, solusi yang bisa ditawarkan adalah solusi reguler dan solusi properti bernilai tinggi. Ya, jadi solusi reguler ini dibagi menjadi 2. Jadi yang pertama menggunakan kamera biasa, dan ini juga bisa ditambahkan, bisa menggunakan kamera pihak ketiga. Dan mudah untuk di-upgrade. Jadi kamera pihak ketiga yang sudah tidak berfungsi bisa menggunakan kamera high vision juga. Gitu. Dan yang kedua bisa menggunakan kamera AcuSense dengan fitur lampu dan siren. Ya. Dan fitur ini bisa mencegah kejahatan yang sedang terjadi. Gitu. Jadi sebagai crime deterrent juga. Jadi ketika penjahat atau penyusupnya melihat lampu terus ada siren kencang, mereka akan mengurungkan niatnya. Gitu ya. Nah, terus untuk solusi properti bernilai tinggi menggunakan kamera thermal bispektrum. Jadi bispektrum itu maksudnya menggunakan 2 lensa thermal dan optik. Jadi lensanya ada 2 dan ada juga fitur lampu dan siren. Jadi semua fitur yang diperlukan ada di kamera ini ya. Nah, kemudian kedua solusi ini semuanya dihubungkan ke NVR seri I. Nah, untuk perimeter medium, panjang perimeter biasanya kurang dari 2 km, dan fokusnya biasanya pada 2 target ya. Jadi yang pertama tuh fokus pada manusia dan atau kendaraan. Yang kedua fokus pada beberapa tipe dari target intrusi. Oke. Dan untuk perimeter medium ini ada 2 solusi yang bisa dipakai. Jadi yang pertama tuh solusi radar kamera, dan solusi kedua dia tautan PTZ linkage. Tautan PTZ kamera atau ya PTZ camera linkage. Dan solusi radar kamera ini menggunakan radar. Ya, radar ini nanti mendeteksi objek. Jadi setelah radar mendeteksi objek, otomatis kamera PTZ akan zoom in. Untuk zoom in dan akan melacak atau mengikuti objek tersebut ya. Oke. Dan solusi yang kedua menggunakan tautan PTZ kamera. Ya, ini menggunakan kamera thermal. Jadi kamera yang di atas PTZ ini dia adalah kamera thermal. Dan kamera thermal ini lebih tahan cuaca. Jadi di segala kondisi cuaca bisa tetap mendeteksi ya. Kemudian ketika sudah mendeteksi, nanti PTZ hampir sama dengan yang solusi radar kamera, dia akan melacak atau mengikuti objek yang dideteksi oleh kamera thermal. Dan kedua solusi ini dia dihubungkan atau dikoneksikan ke NVR seri I dan X Central profesional.
Kemudian perimeter terakhir adalah perimeter jauh atau long perimeter, dan biasanya panjang perimeter ini kurang dari 5 km. Ya, perimeter ini terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama skenario dengan tuntutan rendah, ya misalnya seperti lahan peternakan atau pertanian, ya biasanya objeknya juga nggak begitu vital. Dan yang kedua skenario dengan tuntutan tinggi, misal seperti bandara dan perbatasan. Dan biasanya seperti bandara itu objek di dalamnya sangat vital, jadi perlu penanganan yang lebih ekstra. Oke. Nah, untuk tipe perimeter jauh ada 3 solusi yang bisa kita tawarkan. Jadi yang pertama tuh solusi solar powered, ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya di materi pertama. Jadi beberapa kamera bisa dipasang mengcover area yang luas tanpa perlu khawatir sumber listrik dan komunikasi data, ya, karena menggunakan 4G. Dan solusi yang kedua untuk skenario dengan tuntutan yang tinggi menggunakan kamera thermal, ya. Jadi lebih tahan cuaca dan handal, dan digabungkan dengan IP speaker. Jadi untuk memberikan notifikasi langsung jika ada penyusup. Ya. Kemudian yang ketiga, solusi jarak jauh menggunakan kamera PTZ atau posisioner. Ya, ini juga dengan lensa dual, thermal dan optik, ya. Jadi kalau ada penyusup langsung bisa di zoom. Jadi hampir sama dengan metode linkage PTZ dan kamera thermal tadi. Jadi dia bisa kamera thermal bisa mendeteksi kalau ada penyusup, dan nanti kamera PTZ-nya langsung menzoom dengan lensa optiknya, sehingga gambarnya lebih jelas, ya. Ya, untuk semua solusi ini kamera terhubung dengan NVR seri E dan seri I, dan X Central profesional. Oke, kemudian saya mengingatkan sedikit, ya. Untuk solusi perimeter sudah selesai. Nah, ini saya mengingatkan sedikit bahwa Hikvision punya aplikasi Hik Central profesional. Tadi udah kita singgung juga, dan memiliki trial hingga 90 hari atau 3 bulan. Dan untuk apply lisensi trialnya juga cukup mudah, ya. Jadi hanya saya tunjukkan, ya, hanya pergi ke website Hikvision. Ya, ke sini ke hikvision.com. Kemudian ada banner di sini, tinggal diklik uji coba gratis. Ya. Jadi tinggal kita masukkan di sini juga ada penjelasannya. Jadi apa saja yang kita dapat ketika kita apply untuk lisensi trial ini. Jadi untuk kameranya bisa sampai 8 channel, terus akses kontrol 2 pintu, terus ada indoor station, ya, ini video intercom, terus IMPR kamera 2 kamera. Nah, ini juga kalau Bapak mau tes bisa untuk entrance exit, terus ada face kamera juga. Bahkan thermal pun ada. Jadi kalau Bapak mau tes viewer screening, sudah ada alatnya, sudah ada kameranya di kantor Bapak, bisa menggunakan lisensi trial ini. Ya hampir semuanya dibuka, ya. Bahkan attendance pun bisa dibuka. Jadi jika sebelumnya menggunakan 4.200, Bapak bisa mencoba ini. Gitu, ya. Nah, kemudian cara apply-nya sangat mudah. Jadi tinggal masukkan informasi saja seperti nama, email, dan lain-lainnya. Nah, yang perlu di-note, jadi masukkan email dulu di sini. Kemudian kirim kode verifikasi ke email yang dimasukkan di sini. Nanti dapat kode verifikasinya, dicek email dulu, terus masukkan ke sini, dan nanti setelah mengisi informasi yang lainnya, tinggal tentu saja dengan kode verifikasi ini, terus tinggal dikirim saja, dan otomatis lisensi terkirim ke email tanpa perlu menunggu approval apapun dari Hikvision. Ya, jadi kami tidak akan approval satu-satu dulu untuk memastikan ini benar atau enggak customer-nya, ya. Ya, jadi sangat mudah, ya. Sangat mudah sekali dan bisa dicoba. Ya, dan sebenarnya Hikvision juga mempunyai demo. Ya, jadi tinggal ke hcpdemo.hikvision.com, dan di sini bisa masuk ke itunya, ke web Hik Central Professional 2.1, dan ada username-nya juga di sini, ya, informasinya. Jadi bisa dicoba melalui 2 cara, tapi saya sarankan untuk pengalaman yang lebih bagus menggunakan lisensi, ya. Jadi install sendiri di
komputer Bapak, kemudian coba sendiri. Karena kadang-kadang yang di web ini dia lambat ya, karena kan ada di website division ya, di server division, dan itu kemungkinan lambat. Jadi lebih baik apply license sendiri. Oke, demikian 2 materi yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat ya. Terus jika Anda memiliki project atau ingin bahas lebih detail dengan 2 materi yang saya sampaikan, silakan kontak sales division terdekat ya, nanti akan diaturkan pembahasan yang lebih mendetail. Oke, terima kasih banyak. Mungkin saya kembalikan ke Lisa ya. Halo? Halo? Ya, halo Pak. Bisa Oke. dengar ya? Ya, Oke. oke. Oke, Silakan, selamat Pak. siang semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Eko Dinur Cahyo. Saya teknikal dari High Vision Indonesia, yang hari ini saya kesempatan untuk melakukan training mengenai solusi jalan tol dari Vision. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin sesi kali ini yang nggak terlalu lama ya, karena mengingat waktunya sendiri sudah terlalu mepet untuk kita mau Jumatan ini. Oke, langsung saja kita mulai. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke kolom Q&A ya, Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Oke. Sebentar. Halo Pak Eko, bisa coba share screen lagi? Ini tiba-tiba poin-poinnya hilang. Oke, sebentar, Lisa. Ya, oke. Sedikit ada masalah sama laptop saya. Sebentar. Sebentar ya. Ini di bagian chat ada yang bilang mungkin lanjut jam 1 aja. Kalau dari Pak Eko ini bagian ini berapa lama ya mungkin? Kalau dari saya sih mengikuti, Lisa. Kalau mau dilanjut jam 1 sih nggak apa-apa juga sih. Tapi Iya, mungkin karena hari ini banyak yang akan sholat Jumat ya, maaf karena kemarin libur di China. Jadi kita mundur webinar ini ke hari Jumat. Maaf, mungkin lain kali kita akan pilih tanggal lain. Jadi nggak Jumat ya. Mungkin nanti kita lanjut jam 1 waktu Indonesia Barat aja. Jadi kita ada yang bilang kita mau jam 1 ada lanjut aja. Sekarang lanjut atau nanti jam 1? Mungkin Lanjut aja? iya, mungkin Oke. lanjut aja, Lisa. Mungkin saya cuman ada waktu 15 menit untuk menjelaskan mulai solusi ini sih, Lisa. Oke. Jadi Baik. silakan ya, Pak. Kita Siap. 15 menit ya. Oke. Oke. Baik, ikhtisar solusinya ya. Seperti kita ketahui sendiri, sebenarnya jalan sendiri itulah di mana area yang tidak pernah tidur ya, apalagi jalan tol di situ sendiri adalah semacam nafasnya dari bisnis ya. Semua sistem jalan raya atau jalan membawa sejumlah besar kendaraan ya, lalu lalang ada di tol. Nah, namun banyak kendaraan di jalan meningkat lebih cepat daripada keamanan dan pengawasan tersebut. Dan juga ya, sarana pemantauan terbatas pada bagian utama jalan bebas hambatan. Nah, ini data terfragmentasi yang dikelola oleh departemen juga terpisah. Nah, perangkat lunaknya juga tidak cerdas dan semuanya berkontribusi pada resiko keselamatan yang lebih besar. Jadi ya lebih berisiko lah bahayanya, karena ya kita tidak
dan semuanya serba manual lah ibaratnya kayak gitu. Dan pengelolaan jalan bebas hambatan dapat dengan efisiensi rendah, tetapi ada sebuah solusi dari Equation. Nah, solusi Equation sendiri mencakup semua komponen integrasi dari sistem jalan tol. Jadi menjaga lalu lintas tetap lancar dan membantu orang berpergian dengan aman setiap hari. Nah, solusi tersebut apa aja sih? Nah, ini bisa kita lihat. Solusi tersebut ada beberapa part seperti dari gerbang tol, lalu ada rem area. Nah, rem area ini adalah semacam area masuk atau keluar atau semacam area penghubung yang ada di tol itu. Lalu ada jalur lalu lintas, itu ya jalur utama, itu jalan tol, dan juga di sini ada bahu jalan dan terowongan jalan tol dan pusat komando atau semacam command center di jalan tol itu sendiri. Nah, ini semua terangkum dalam solusi yang akan saya sampaikan ini. Nah, bisa kita lihat di sini di gerbang tol. Nah, di gerbang tol sendiri biasanya status saat ini ya kita punya banyak kendaraan yang masuk dan keluar tol setiap hari yang membutuhkan pengawasan yang lebih ketat, seperti pemrosesan yang lebih cepat, ya. Jadi menggunakan teknologi yang saat ini kita bisa memberikan solusi untuk mengkolek data kendaraan lebih cepat lah, kira-kira seperti itu. Nah, dengan menggunakan solusi konvensional seringkali lemah dan kurang efisien karena ya masih mengandalkan manual capturing, ibaratnya kayak gitu. Nah, apa yang Hikvision tawarkan? Nah, Hikvision menawarkan real-time pengambilan data kendaraan dengan pemrosesan data terstruktur. Jadi, kita bisa ambil LPR, lalu data kendaraan, warnanya, jenisnya, dan brandnya itu bisa kita ambil untuk di gerbang tol dan mengumpulkan bukti untuk melacak kembali insiden yang mencurigakan. Jadi ketika ada insiden kita bisa mengkolek atau mengambil data tersebut atau mencari data tersebut di gerbang tol yang related untuk memudahkan pencarian insiden tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah solusinya, yaitu menggunakan karakteristik kendaraan pengumpulan informasi. Nah, ini menggunakan checkpoint kamera, kita bisa memberikan atau memprovide atau sistemnya dapat mengenali plat number, seperti saya bilang tadi, warna, lalu jenis dari kendaraannya, lalu merek kendaraannya. Jadi kita lebih spesifik mencari kendaraan yang ingin kita cari. Dan dari data tersebut juga kita bisa mengumpulkan data terstruktur untuk perbandingan langsung dan penelusuran riwayat. Jadi lebih memudahkan kita langsung untuk mencari riwayat dari kendaraan tersebut. Dan di sini juga mendukung integrasi perangkat lunak pihak ketiga untuk bekerja dengan sistem pengumpulan tol lokal. Katakanlah Bapak mempunyai device-device atau sistem-sistem yang Bapak sudah kembangkan. Nah, Bapak ingin berintegrasi dengan sistem Hikvision ini. Nah, itu kita bisa memprovide data-datanya untuk dapat diintegrasikan. Dan di sini juga ada keuntungannya jika menggunakan sistem ini, yaitu yang pertama adalah efisiensi kendaraan yang lewat. Jadi mengaitkan plat nomor kendaraan dengan sistem pengumpulan tol dan meningkatkan arus lalu lintas. Jadi kita bisa mengintegrasikan tuh sistemnya dengan data-data yang kita punya dari kolek kendaraan tersebut. Lalu ada juga keuntungan dari sisi keselamatan, di mana kita dapat mengetahui kendaraan yang mencurigakan dengan cepat seperti plat palsu, kendaraan curian, ya perbandingan dan kita bisa mencari itu secara real time ya ketika kendaraan tersebut masuk tol. Dan di sini juga kita bisa menemukan bukti dengan mudah dan mempercepat penyelesaian ketika ada evidence atau ketika ada kasus-kasus tertentu. Nah, bisa kita lihat di sini device-nya. Jadi di sini ada device, ada flash lamp, ada capture unit, ada terminal server. Nah, flash lamp ini biasanya membantu untuk kameranya dapat mengcapture plat number di malam hari gitu. Jadi walaupun di malam hari dia tetap akurasinya tidak berubah ketika melakukan number plat recognition. Dan di sini ada terminal sendiri ini untuk merekam
kamera, gambar kameranya dan mengambil capture dan data-data LPR yang dia ambil. Begitupun data-data jenis kendaraan, warna kendaraan, dan semacam itu. Selain itu di sini ada sisi monitoring center. Nah, di sini ada HCM, ya HCM adalah platform vision, yaitu Central Master, dan ada CVR. Jadi ini ada Central Video Recording. Jadi bisa kita centralize semua data-data dari capture unit atau dari number plate recognition atau violation detection yang kita pasang di area-area tol. Dan bisa kita lihat di sini juga jalur lalu lintas tol, ya, di mana ya seperti kita tahu ketika kita sudah masuk gerbang tol, nah kita langsung masuk ke area jalurnya. Jadi jalur yang paling utama. Nah, seperti kita ketahui sendiri, jadi lalu lintas di jalan bebas hambatan atau di tol, nah seringkali itu tidak memiliki mekanisme memprediksi arus lalu lintas. Jadi untuk memandu lalu lintas dan membuat pengemudi tetap bergerak gitu ya. Nah, kalau macet, nah dia bingung tuh, nggak ada, walaupun ada guidance gitu, ada semacam informasi di tolnya, tapi tidak memberikan solusi. Nah, kadang kayak gitu. Nah, sedangkan ya di jalan terbuka kendaraan yang melaju kencang menyebabkan kecelakaan serius. Jadi ya gara-gara satu yang ngebut-ngebutan itu akan memberikan efek yang tidak bagus atau ketika kecelakaan membuat macet. Nah, Vision sendiri menawarkan sistem pemantauan arus lalu lintas dengan menghitung dan lalu lintas langsung dan membantu tim manajemen membuat keputusan panduan lalu lintas yang lebih baik. Jadi pengukuran kecepatan di jalan utama, lalu menghitung juga berapa banyak kendaraan yang lewat, dan ya bisa kita lihat juga di sini ya berapa rata-rata speed yang lewat dari jalan tersebut. Nah, jadi kita bisa memprediksi area tersebut sedang macet atau tidak, area tersebut sedang tersendat atau tidak, atau sedang lancar. Itu jadi kita bisa memberikan suggestion ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam tol. Nah, ini kira-kira solusinya. Jadi pengukuran kecepatan titik pemeriksaan di mana kita memasang satu titik checkpoint unit di mana kita bisa mendeteksi hal tersebut ya, seperti plat number, lalu di sini juga ada kecepatan, warna kendaraan, merek, dan tipe dari mobilnya. Nah, itu juga bisa mendeteksi kecepatan dengan akurasi tinggi. Jadi kita bisa bilang itu akurasinya 90% ke atas. Jadi menyediakan struktur data kendaraan, jadi datanya terstruktur dari mulai mobilnya apa, mereknya apa, plat number berapa, warnanya apa, dan juga di sini ada solusi IR. Jadi IR ini tadi juga membantu untuk plat number capturing, dan di sini mendeteksi cara mengemudi yang salah. Jadi kayak seperti keluar jalur, pelanggaran dan overspeeding dan segala hal semacam itu, kira-kira seperti itu. Dan di sini ada keuntungannya sendiri, di mana keselamatan jalan utama kalau jika menggunakan ini, jadi mengatur mengemudi, mengurangi pelanggaran kecepatan untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas dan peningkatan keselamatan lalu lintas jalan utama. Jadi ya kita bisa mengatur karena kita bisa integrasikan juga ke semacam road guidance gitu. Jadi ketika dia mencapai speed tertentu, dia bisa diingetin kayak gitu-gitu. Dan di sini juga ada efisiensi penegakan. Jadi karena dia melanggar seperti overspeeding atau semacam itu, dia bisa langsung diberikan semacam violation ya. Jadi semacam tilang elektronik, jadi diintegrasikan sama ETL. Itu bisa dilakukan seperti itu juga. Dan ya di sini device-device-nya hampir sama seperti tadi. Kalau tadi di jalan tol atau di gerbang tol itu tidak ada radar. Nah, di sini ada tambahan radar, yaitu radarnya sendiri untuk mendeteksi speed dari kendaraan yang lewat. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini sedikit
videonya. Jadi ya ketika dia lewat, dia langsung diberi di capture dan ada informasi-informasi yang bisa kita dapatkan secara langsung dan informasi ini adalah terstruktur. Jadi tidak hanya foto saja. Jadi kita bisa melihat plat number-nya, lalu juga warnanya, lalu brand-nya apa dan ya manufakturnya apa. Nah, bisa kita lihat seperti itu. Lalu selain itu juga untuk segmen pengukuran kecepatan. Nah, ini kira-kira seperti apa namanya? Seperti checkpoint tadi menggunakan radar, tapi kalau ini lebih menggunakan kamera. Jadi ya kurang lebih sama. Jadi ini untuk menghindari perilaku mengebut saat melihat situs deteksi kecepatan tetap secara efektif. Jadi ini juga dapat menyediakan pengenalan plat secara struktur, ya kendaraan number, kecepatan, warna kendaraan, merek dan tipe, dan juga dapat mendeteksi pengemudi yang salah arah dan semacamnya. Dan bisa kita lihat di sini keselamatan untuk benefitnya hampir sama seperti yang solusi yang pertama, tapi bedanya itu menggunakan 2 kamera, tapi yang tadi menggunakan radar. Nah, yang biasa dipasang di Indonesia itu menggunakan radar yang ini. Jadi lebih efisien ya. Oke, selain itu juga kita bisa mengumpulkan apa namanya di jalur lalu lintas jalan tol, mengumpulkan informasi lalu lintas. Nah, kita membutuhkan semacam berapa banyak kendaraan atau berapa ramai kendaraan atau berapa banyak berapa panjang antrian atau berapa panjang apa namanya jarak dari mobil ke mobil. Nah, kita bisa menggunakan smart monitoring apa namanya kamera. Nah, bisa kita lihat di sini ya, fungsi dari kamera ada mengumpulkan data lalu lintas termasuk arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas, status antrian, jumlah kendaraan dan penundaan atau semacam kita berhenti dan jalan lagi rata-ratanya itu juga bisa kita atur atau kita bisa deteksi menggunakan smart monitoring kamera ini. Jadi perbedaannya kalau yang kamera sebelumnya yaitu itu kamera untuk mengcapture LPR. Nah, kalau ini lebih untuk mendeteksi seberapa ramai jalan tersebut. Ini mendeteksi berapa banyak kendaraan dan berapa kecepatan, status dan antrian dan segala macam itu. Jadi dari sini kita dapat memprediksi bahwa di area tersebut ramai, sedang atau lancar, kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu di sini ya kita bisa melinkage atau mengkaitkan informasi tersebut ke area-area lain. Jadi dia bisa langsung memberikan action terhadap informasi tersebut gitu. Oke. Selain itu juga di sini ada rem area. Rem area adalah penghubung ruas jalan tol. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita sering di jalan tol tersebut sering adanya kecelakaan di area-area tertentu seperti rem area dan ada garis putih sebelum masuk atau keluar dari tol itu. Nah, itu sebenarnya kan dilarang untuk dilewati gitu. Nah, gara-gara kita kadang ragu atau kita sering belok dadakan gitu. Nah, itu menyebabkan kecelakaan ya, banyak kecelakaan di area-area seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini, kita bisa menawarkan ya video langsung atau video 24 jam selama 7 hari di jalan tol untuk melangkap pelanggaran-pelanggaran kendaraan yang menerobos marka jalan ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini marka chevron namanya. Nah, marka chevron ini ya sebenarnya biasanya digunakan untuk orang yang ingin keluar tol atau pindah lajur tol atau segala macam itu ya. Jadi tidak boleh dilewati. Nah, fungsi dari kamera tersebut, dari solusi Hikvision adalah untuk mendeteksi kendaraan-kendaraan yang melewati jalur tersebut. Jadi ketika ada kendaraan yang ragu lalu melewati
marka chevron tersebut, nah itu akan dikenai violation atau ketilang lah, kira-kira seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini, fungsi dari sistemnya adalah mendeteksi pelanggaran kendaraan yang melewati marga chevron dan mencatat seluruh proses pelanggaran di pintu masuk atau di pintu keluar jalan tol. Dan selain itu juga bukan hanya pintu keluar, semacam kayak pindah jalur segala macam juga bisa. Dan data filter kendaraan juga melimpah seperti LPR, yang warna kendaraan, jenis, dan pengenalan merek lain dan segala macam itu hampir sama. Dan ini benefitnya adalah keamanan RAM. Jadi mengatur perilaku pengemudi di RAM jalan di jalan rem tersebut ya. Nah, jadi ini juga mengurangi pelanggaran jalan untuk resiko kecelakaan kalau misalnya dia ragu-ragu untuk keluar atau tidak. Nah, itu juga bisa diatur keamanannya karena kita sudah terapkan solusi tersebut. Selain itu juga di sini ada efisiensi penegakan. Jadi ya karena kita sudah memberikan solusi menginstal kamera tersebut untuk dapat melakukan violation, jadi kita bisa gunakan data tersebut untuk melakukan penilangan, kira-kira seperti itu. Nah, device-nya ini hampir sama, jadi digunakan adalah capture unit ya, which is TCV, dan ada terminal di sini. Jadi tidak perlu aksesoris lain seperti lampu atau segala macam itu untuk mendeteksi orang yang melewati marka chevron ini. Oke, nah ini kira-kira contohnya ada di video. Nah, kita lihat di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Selain itu juga yang paling penting juga adalah bahu tol. Seperti kita tahu sendiri, kalau misalnya di tol itu macet, nah itu godaan yang paling utama adalah lewat bahu tol. Padahal seperti kita tahu sendiri, bahu tol adalah buat keperluan emergensi, di mana ya ada kendaraan penyelamat atau darurat segala macam itu lewat situ tuh. Kalau misalnya ada macet di dalam tol. Nah, ya kalau kita macet masih maksain gitu masuk lewat bahu jalan padahal nggak emergensi, nah itu bisa ngerugiin pihak-pihak yang sebenarnya lagi emergensi. Nah, ini apa yang ditawarkan dari Vision seperti biasa dan hampir sama dengan solusi-solusi sebelumnya, yaitu kita dapat menangkap perilaku pelanggaran yang melewati bahu jalan. Jadi setiap orang yang melewati bahu jalan, nah itu akan bisa dikenakan violation gitu ya, penilangan. Dan penilangan itu juga bisa kita atur gitu, maksudnya kalau kendaraan-kendaraan tertentu lewat situ itu bisa diatur bahwa dia nggak kena violation, seperti kayak ambulans dan segala macam itu bisa kita atur di sistemnya, kira-kira seperti itu. Dan ini kira-kira solusinya, jadi pengumpulan informasi karakter kendaraan dari fungsionalnya hampir sama, jadi mengenai plat number, warna, jenis, dan merek, dan mengumpulkan data terstruktur, jadi kita bisa cari dengan Fuji Map, dan juga kita bisa membuat kutipan otomatis untuk pelanggaran di jalan tol. Nah, ini bisa kita note gitu, ini pelanggarannya apa segala macam, kira-kira seperti itu. Dan di sini benefitnya ada keselamatan bahu jalan tol. Jadi ya karena kita sudah terapkan bahu jalan tol itu sudah menggunakan tilang elektronik, jadi ya orang yang akan melewati jalan tol gitu dengan tidak seharusnya itu akan berpikir dua kali ketika ingin menggunakan bahu jalan, kira-kira seperti itu. Nah, device yang digunakan sama, tapi di sini ada flash lamp. Nah, flash lamp ini lebih untuk mendeteksi orang ya menggunakan seatbelt atau tidak dan segala macam, dan ini sebenarnya adalah ya opsional dan bisa kita ganti menggunakan flashlight atau flashlight ya yang untuk mendeteksi plat number. Jadi ya bisa bisa fleksibel lah dan tetap ya menggunakan HCM light. Dan selain itu juga ada satu lagi, yaitu solusi untuk di terowongan. Nah, seperti kita ketahui sendiri ya, beberapa tol kita itu ada semacam terowongan. Nah, di terowongan ini banyak mempunyai
tantangan di mana terowongan itu lokasinya tidak banyak cahaya ya, jadi menyebabkan resiko kecelakaan yang lebih tinggi. Begitupun juga nggak ada sinyal kadang dan segala macam itu. Nah, dari hal tersebut kadang juga kita menjatuhkan barang atau segala macam itu, atau ada maintenance segala macam itu juga bisa menyebabkan hal yang tidak terduga di dalam terowongan. Nah, yang bisa kita tawarkan adalah mendeteksi insiden semua itu cuaca ataupun anomali lain yang mendorong ke manajemen tol. Jadi bisa kita deteksi lah ibaratnya hal-hal yang terjadi di dalam terowongan tersebut. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi menggunakan satu alat yaitu traffic incident detector. Jadi kameranya itu dapat mendeteksi asap atau semacam bukan asap ya, api dan segala macam itu bisa kita deteksi menggunakan traffic incident detector ini. Selain itu juga kamera juga dapat mendeteksi benda jatuh, pejalan kaki, pelanggar parkir untuk mencegah tabrakan atau kecelakaan atau sesuatu yang tidak diinginkan di dalam terowongan. Nah, itu juga mendeteksi perubahan jalur ilegal segala macam itu juga bisa dapat dideteksi dengan traffic incident detector server ini. Selain itu juga dapat mendeteksi beberapa insiden lain termasuk konstruksi jalan. Kalau ada orang yang sedang membenerin jalan kayak gitu, itu juga dapat terdeteksi ke command center seperti kemacetan ya, terus dan semacam itu ya, dan hal-hal semacam itu dan yang membuat ada resiko untuk terjadi kecelakaan. Dan selain itu benefitnya adalah yang pasti keamanan. Dengan memasang sistem traffic incident detector server ini kita dapat memonitoring dengan cepat. Jadi dengan perangkat deteksi insiden, pengelola jalan tol dapat mengenali kondisi jalan secara real time dan menangani insiden yang dapat menyebabkan kecelakaan. Jadi lebih cepatlah menangani karena kita dapat mendeteksinya secara real time lah, kira-kira seperti itu. Dan ya device-nya ada tambahan di sini berbeda dari solusi-solusi sebelumnya, yaitu traffic incident server. Jadi ya kira-kira seperti itu, dan platform yang digunakan tetap menggunakan Hash Central Master dengan ya storage central storage. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini. Ya, congestion, roadblock, pedestrian, ya valent object. Jadi kalau ada itu juga langsung terdeteksi. Dan yang terakhir adalah solusi untuk komando jalan tol. Nah, bisa kita lihat sendiri, pusat komando jalan tol sangat penting untuk memanajemen karena mencakup rutinitas sehari-hari seperti pelanggaran dan penanganan darurat seperti pihak ketiga. Saat ini pusat komando tidak memiliki platform yang standar, jadi ya platformnya banyak gitu dan tidak kurang standar lah gitu untuk mengelola sejumlah besar perangkat dan proses logika yang rumit. Nah, yang bisa kita tawarkan adalah Vision sendiri mempunyai platform seperti Hash Central Master yang dapat terintegrasi katakanlah untuk sistem-sistem lain untuk membantu efisiensi kerja di command center. Nah, dan selain itu juga karena device-device-nya sudah satu platform dengan Vision, nah jadi kita bisa integrasinya melalui sistem to sistem, kira-kira seperti itu. Selain itu juga sistem Hash Central Professional, Central Master ini sifatnya modular, jadi kita hanya butuh semacam apa yang kita butuhkan saja dan kita provide modul yang kita butuhkan saja, kira-kira seperti itu. Nah, ini pusat komando, jadi sistemnya terpusat yang pertama, yaitu kita dapat mengelola semua informasi dari alat-alat tadi yang saya sudah jelaskan itu, dan terpusat sistemnya ada di sistem komando atau sistem command center. Selain itu juga manajemen pelanggarannya juga bisa kita ambil di command center tersebut. Katakanlah di tol itu sudah ada servernya dan tim lain atau divisi lain seperti polisi dan segala macam itu membutuhkan data violation itu juga. Nah, itu dapat diintegrasikan dengan mudah untuk menggunakan Central Master. Selain itu juga bisa kita pencarian atribut kendaraan. Jadi kalau kita pengen cari
katakanlah apa namanya kendaraan-kendaraan yang tidak normal seperti kendaraan curian dan segala macam itu kita tahu warnanya apa, plat numbernya apa. Nah itu kita bisa cari mudah kita cari menggunakan platformnya. Di sini juga kita bisa lihat analitik statistik dan dashboardnya juga ini membantu untuk tim manajemen untuk memahami status keseluruhan dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Selain itu juga ada pusat alarm. Nah ini yang paling penting ketika ada sesuatu terjadi, entah violation, entah ada kecelakaan, entah segala macam itu, kita dapat alarmnya. Nah benefitnya adalah Hikvision menyediakan berbagai fungsi yang memusatkan sejumlah besar data jalan tol yang kompleks. Nah ini juga HCM sangat bisa untuk melakukan customisasi ketika kita butuh fitur-fitur yang mungkin apa namanya belum ada di solusi yang saya tawarkan, kira-kira kayak gitu. Dan ya ini kira-kira untuk pusat komando jalan tol, ya topologinya kira-kira seperti ini. Jadi traffic surveillance system, ya traffic video surveillance system kita install di setiap jalan titik-titik tol. Di sini juga ada checkpoint system, ada overspeed detection atau smart monitoring system. Nah itu bisa kita install juga di titik-titik jalan tol bersama dengan terminal server biasanya ya untuk menjaga recording dan capture violation dengan mudah gitu dengan apa namanya dengan aman yaitu menggunakan terminal. Dan di sini ada di bagian comprehensive control platform ini ada banyak sekali device ya, bisa kita lihat di sini ada cloud storage itu CVR itu bisa pakai cloud storage karena ini udah termasuk dalam sistem big data ya, jadi masuknya ke cloud storage. Dan di sini ada incident detection server bisa ditempatkan di suatu command center atau bisa kita tempatkan juga di titik-titik apa namanya kamera yang dipasang. Dan di sini ada central master sebagai apa ya sebagai VMS ya. Video Management System. Dan di sini banyak sekali sistem-sistem seperti manajemen sistem, device access server, streaming media server, ya big data, database server. Nah itu termasuk dalam apa namanya Hack Central Master, kira-kira seperti itu. Dan tidak lupa juga di sini juga bisa kita attach video wall, terus video wall controller, keyboard dan klien-klien untuk dapat mengakses alarm atau apa namanya tilang-tilang atau segala macam live view segala macam itu untuk dapat diproses dan dimonitoring. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom Q&A dan hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Kembali lagi ke Lise. Nah, waktu udah 11:30, sudah waktunya Jumatan. Oke.